eskul olimpiade, kemudian juga eskul kepanduan, kemudian palang merah remaja dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa menemukan potensi teman-teman dari apa yang sudah dijalani selama ini gitu. Nah, itu boleh teman-teman coba melalui reflective session dan jangan lupa dicatat. Nah, dicatat ini adalah cara untuk memperkuat ingatan kita. Nah, jadi di era sekarang di mana apa-apa itu sebagai jet ya, sedikit-sedikit juga ngetiknya lewat HP atau lewat tab gitu atau lewat laptop nggak apa-apa. Tapi tetap sekali-sekali juga menggunakan um, tulis tangan. Nah, itu ya teman-teman reflective session. Jadi kalaupun melamun, pastikan melamunnya dengan konteks ya teman-teman. Jadi bukan melamun yang ya nggak apa-apa sih kalau melamun ngantuk gitu ya. Tapi ya dicoba saja untuk merefleksikan apa yang sudah dijalani selama ini. Kemudian get more experiences. Nah, jadi perbanyak pengalaman baru yang belum pernah teman-teman coba. Karena melalui pengalaman baru, teman-teman mungkin akan menemukan, oh ternyata aku juga punya potensi loh di bidang ini gitu. Nah, teman-teman dengan mengikuti kegiatan hari ini dan nantinya dengan segala banyaknya rangkaian hingga nanti tahap pitching dan kalau teman-teman juga bisa meresapi apa yang akan dijalani dalam satu rangkaian ini, mungkin teman-teman bisa menemukan potensi-potensi baru dari diri teman-teman sendiri gitu ya. Nah, jadi perbanyak apa pengalaman, kemudian keluar dari zona nyaman yang mungkin sampai saat ini masih nyaman berada di batu licin atau di tanah bumbu, boleh sekali-sekali merantau ke daerah lain. Nah, siapa tahu ada peluang bagus di tempat lain gitu ya. Atau pergi keluar kota gitu ya, mencoba hal-hal baru yang belum pernah dicoba gitu dan ternyata bisa jadi teman-teman menemukan menemukan kenyamanan di sana. Tapi kalau juga mau tetap stay di zona nyaman juga nggak masalah selama di zona nyaman tersebut teman-teman bisa mengeksplor yang ada di dalam diri. Nah, kemudian yang ketiga, ask to your friend gitu ya. Tanya teman kalian, tanya keluarga kalian. Kalau teman-teman, terkadang kita nggak sadar nih, kita punya beberapa bakat gitu ya. Dan siapa tahu teman-teman sekitar kita ini menyadari itu gitu. Contoh misalkan, terkadang kalau di kamar mandi suka nyanyi gitu. Kemudian uh, mungkin keluarga di rumah dengar oh suaranya sebenarnya bagus kok gitu. Nah, coba aja tanya gitu. Pernah nggak dengar dengar aku nyanyi kira-kira bagus nggak gitu. Tapi kalau dijawabnya nggak bagus, ya berarti kan harus dievaluasi dan diperbaiki lagi. Nah, jadi coba saja berbagai um, step yang ada di sini biar teman-teman bisa mengetahui lebih banyak tentang diri teman-teman sendiri. Gitu. Oke, next. Nah, ini teman-teman boleh di screenshot atau nanti mungkin PPT ini dibagikan ya ke Azmi ya. Nah, jadi ini beberapa pertanyaan yang bisa menjadi reflective session buat teman-teman. Jadi ini assessment juga untuk menemukan diri teman-teman gitu ya. Yang pertama, apa 3 hal yang paling penting dalam hidup? Nah, dari situ nanti akan kelihatan teman-teman sebenarnya fokusnya kemana. Pertama mungkin, apa 3 hal yang paling penting dalam hidup? Oh, pendidikan. Berarti bisa jadi pendidikan ini sesuatu yang passionate bagi teman-teman. Teman-teman tuh suka dengan pendidikan tersebut gitu. Nah, coba aja ditulis dan nanti bisa teman-teman temukan apa yang jadi fokus di diri teman-teman. Kemudian jika aku mendeskripsikan diriku dalam 3 kata, apa saja itu? Nah, ini teman-teman personal branding. Jadi kalau ngomongin personal branding itu adalah um, bagaimana orang mengenal kita. Kita tuh pengen dikenal oleh orang lain itu sebagai apa sih? Nah, jadi itu kalau 3 hal yang teman-teman tulis, itulah yang akan mencerminkan diri teman-teman terhadap orang lain gitu. Contoh kalau saya sendiri ya, yang pertama independent woman, nah itulah ya. Jadi sekarang itu um, sangat relevan lah dengan cewek-cewek yang independen gitu kan. Kemudian talk aktif gitu ya, aktif untuk berbicara. Gitu. Kemudian juga um, apa ya, disiplin mungkin disiplin jadi disiplinnya dalam berbagai hal misalkan duluan datang waktu rapat kemudian uh, kemudian juga
tidak pernah absen, eh, tidak pernah absen waktu kegiatan A, B, dan C. Nah, itu banyak ya, teman-teman bisa explore lagi gitu. Nah, dan beberapa pertanyaan lainnya yang bisa teman-teman jawab dan itu bisa membuat teman-teman menemukan diri sendiri. Itu contoh ya. Oke, next. Nah, kita masuk ke leadership style. Jadi, kalau teman-teman pernah mendengar gaya kepemimpinan A, B, C, tokoh A, B, C, nah kita coba akan bahas di sini. Tentunya uh, tidak secara detail, karena kalau secara detail pun teman-teman bisa banyak explore di internet, di dunia maya gitu ya. Tapi kita akan coba mengupas beberapa yang kiranya penting gitu. Coba next. Nah, boleh dong ditulis di kolom komentar 3 orang ini siapa. Boleh diketik ya di kolom komentar 3 orang ini siapa. Ini orang-orang terkenal, teman-teman, pemimpin-pemimpin dunia. Boleh diketik ya. Yo, siapa teman-teman? Yang sebelah kiri, tengah, kanan. Mungkin kita sapa-sapa dulu ya. Kak Kak Rosyani Apriliani ada? Ada. Oke. Ada, tahu nggak dari 3 orang ini siapa? Pernah lihat tapi nggak tahu, lupa namanya. Oke, belum tahu ya. Kemudian Kak Andi Alfian boleh? Yang di tengah itu, mohon maaf sebelumnya, lupa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Yang di tengah itu kalau nggak salah Ratu Elizabeth kedua ya, dari Britania Raya. Oke, yang sebelah kiri, sebelah kanan. Kurang tahu. Oke. Yang lain ada yang tahu yang mencoba menjawab? Ada yang menjawab nih, Atika Inayah, Duchess Ray, Queen Elizabeth II, Donald Trump. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Oke, teman-teman ya, kalau yang paling kiri itu Adolf Hitler. Nah, itu yang pokoknya eh, apa ya, yang kita kenal sebagai diktatornya dari negara Jerman gitu ya. Kemudian yang tengah Queen Elizabeth, kemudian juga yang paling kanan itu Donald Trump. Nah, dari 3 jenis pemimpin ini, 3 jenis lagi, 3 orang pemimpin ini, itu punya karakternya masing-masing dan juga menyesuaikan dengan um, apa ya, bentuk negara mereka. Ya, kalau di Inggris itu kan monarki, kemudian kalau di Amerika itu juga demokratis. Jadi pemimpin juga akan menyesuaikan dengan bentuk negara mereka. Oke, next. Nah, ini teman-teman, apa sih sebenarnya gaya kepemimpinan itu gitu ya. Nah, jadi kalau kita coba telaah, gaya kepemimpinan itu adalah tingkah laku dari seseorang pemimpin yang berkaitan juga dengan skill, kemampuan yang dimilikinya dalam memimpin. Nah, kemudian gaya tersebut merupakan suatu pola yang berulang dan itulah kita sebut sebagai gaya kepemimpinan. Oke. Nah, um,
ini kita sering banget ya dengar seorang pemimpin itu munculnya dari mana gitu ya. Nah, ini ada 3 teori teman-teman yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan. Teori yang pertama, teori genetis. Jadi ada orang yang menyebutkan bahwa kepemimpinan atau pemimpin itu lahir, bukan dibuat. Jadi teori genetis ini mengatakan seperti itu. Bahwa memang ya pemimpin itu lahir, bukan bentuk. Dan ini terjadi di negara-negara monarki. Kalau negara monarki itu garis keturunan dan mereka lahir untuk jadi pemimpin gitu. Apalagi yang garis keturunan pertama, anak pertama, dan itu terjadi di negara-negara yang menganut sistem kerajaan seperti Queen Elizabeth tadi gitu ya. Terus anaknya yang pertama itu siapa? Ya itu yang pertama itu jadi melanjutkan setelah Queen Elizabeth meninggal gitu ya. Nanti juga akan terus seperti itu garis keturunannya. Nah, kemudian beberapa orang itu nggak setuju teman-teman kalau pemimpin itu lahir, bukan dibuat. Nah, teori sosial mengatakan bahwa leader itu dibuat, bukan lahir. Artinya apa? Pemimpin itu memang perlu ditempa, kemudian dari semua pengalaman yang dia alami hingga saat ini itu bisa menjadikan dia sebagai pemimpin. Tapi ada juga aliran lain yang tidak setuju dengan dua teori tersebut. Teori yang pertama gitu ya, yang bilang bahwa yang satu itu pemimpin itu lahir, yang kedua pemimpin itu dibuat. Yaitu teori ekologis. Leader itu memiliki bakat yang dikembangkan. Jadi setiap orang itu bisa menjadi seorang leader, bisa dikembangkan dan menjadi seorang leader yang baik bagi timnya. Jadi teman-teman kayak gitu ya. Jadi asal usul pemimpin ini ada 3 dan setiap negara itu punya punya cara mereka masing-masing. Tidak hanya negara gitu ya, organisasi. Kalau organisasi kan dipilih ya melalui election dan harapannya itu bisa menjadi pemimpin yang oke untuk organisasi, kemudian kelompoknya, dan mungkin kalau skala besar negaranya tadi. 3 hal tersebut ya. Oke, next. Oke, di sini hujan teman-teman, suaranya terdengar saja kan ya? Aman ya? Oke, nah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pemimpin teman-teman. Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh fixed mindset, harus growth mindset. Jadi teman-teman, kalau menjadi seorang pemimpin, kita tuh nggak boleh punya fixed mindset, kita harus growth mindset. Ini ada beberapa poin nih ya, kalau di sebelah kiri itu fixed mindset, kalau di sebelah kanan itu growth mindset. Nah, kalau di kiri, seorang yang fixed mindset itu dia menghindari tantangan, cenderung menghindari tantangan. Kalau ada suatu peluang, bilangnya pasti susah, nanti ini, nanti itu gitu. Nanti aja deh. Kalau orang-orang atau pemimpin yang tantangan tersebut sebagai peluang. Jadi kalau ada tantangan, itu menjadikan peluang. Seperti teman-teman hadir hari ini ya, bahwa kegiatan ini walaupun banyak rangkaiannya, banyak hal yang harus diikuti, tapi kalau bisa diikuti secara disiplin, maka itu akan menjadi peluang teman-teman di masa depan, gitu ya. Kemudian juga dia menolak untuk mendapatkan kritik atau feedback. Jadi orang-orang yang fixed mindset itu cenderung tidak menyukai kritik dan feedback, saran. Itu mereka cenderung tidak menyukai. Sedangkan orang-orang dengan growth mindset itu menganggap menganggap bahwa feedback itu konstruktif. Kemudian kalau orang-orang yang fix membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ya udah aku bisa, ini untuk diriku sendiri, itu fixed mindset. Kemudian kalau teman-teman yang punya growth mindset itu
pasti fokusnya terhadap proses, bukan hasil dari apa yang didapatkan di akhir. Jadi prosesnya bagaimana? Karena dalam proses itu banyak hal yang bisa kita dapatkan. Seperti hari ini, nah jadi seperti hari ini ada proses, ada ilmu yang teman-teman dapatkan. Nanti mungkin dapat masuk ke pitching day gitu ya, walaupun nggak menang misalkan atau tidak menjadi peserta terbaik, tapi ada proses yang dijalani, proses yang didapatkan, insight yang didapatkan dari proses tersebut. Dan banyak lagi ya teman-teman dari fixed mindset dan growth mindset bisa dibaca di sini. Orang-orang yang fixed mindset itu merasa terancam kalau ada orang yang lebih sukses dari dia gitu. Sedangkan kalau orang yang growth mindset itu merasa terinspirasi kalau ada orang-orang yang sukses di sekitar mereka. Nah ini coba tanyakan kepada diri teman-teman sendiri ya, teman-teman rasanya yang mana nih? Kemudian nggak bisa, orang-orang yang fixed mindset itu nggak bisa menerima kesalahan atau kegagalan. Jadi menganggap kegagalan tuh sesuatu yang menghancurkan hidupnya gitu. Padahal ya orang namanya kegagalan itu pasti ada dan terjadi gitu ya. Sedangkan orang yang growth mindset itu mereka akan belajar dan bertumbuh dari kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Nah, kalau teman-teman sering lihat apa ya, lihat lomba-lomba yang ada di TV misalkan, atau nonton MasterChef gitu deh, nggak terima, terus maksa-maksa jurinya buat nerima mereka di galeri MasterChef gitu kan. Nah itu kan padahal jelas-jelas dia udah dikritik lah, udah nggak diterima lah, makannya jelas-jelas nggak oke lah, tapi maksa-maksa buat masuk. Nah itu orang-orang yang nggak bisa menerima kegagalan dan kesalahan. Kemudian orang yang fixed mindset itu juga nggak mau berusaha beradaptasi dengan hal-hal yang tidak familiar dengan dirinya. Jadi hal-hal yang baru itu mereka cenderung sulit untuk menerima gitu ya. Kemudian kalau orang yang growth mindset itu berusaha keluar dari zona nyaman gitu. Dan yang terakhir orang mindset itu apa ya, meyakini bahwa bakat itu statis. Bakat tuh yaitu kalau dia bisa nyanyi. Sedangkan orang-orang yang growth mindset itu percaya bahwa bakat itu bisa dikembangkan lagi, bisa diperbanyak lagi gitu ya. Dan teman-teman yang hari ini masih punya beberapa poin di fixed mindset, mulai hari ini dicoba untuk berubah dan mulai menumbuhkan growth mindset. Itu ya pesannya ya teman-teman. Oke, next. Nah, ini ada beberapa tentang emotional intelligence, teman-teman. Nah, jadi beberapa hal yang di sini itu penting untuk teman-teman pelajari juga sebagai pemimpin, karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya emotional intelligence yang bagus. Karena kalau teman-teman sering melihat ada pemimpin yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngebentak-bentak, sedikit-sedikit menyalahkan timnya dan sebagainya, kan nggak enak tuh punya seorang leader kayak gitu. Atau teman-teman sendiri nih punya permasalahan terhadap ini gitu ya. Seringkali kalau lagi ngelit tim, terus ada tim yang salah, perasaannya langsung kesel aja gitu, terus marah-marah di situ. Nah itu kan nggak enak ya sebenarnya. Dan marah-marah ini tuh lebih mengarah kepada menggambarkan dirinya sendiri gitu kan. Jadi harapannya teman-teman yang punya kesempatan menjadi pemimpin ataupun hari ini sedang menjadi pemimpin, baik itu di organisasi atau kepanitiaan ataupun hal lain, ataupun pemimpin untuk dirinya sendiri, punya emotional intelligence ini gitu ya. Ini beberapa di antaranya adalah terbuka terhadap banyak perspektif ya teman-teman, karena kita, tapi kita juga harus melihat POV ya, kalau orang bilangnya sekarang, POV-nya teman kita, POV-nya tim kita, dan dari situ kita bisa melihat hal-hal lain gitu. Kemudian kita harus berusaha objektif, teman-teman, jangan subjektif. Jadi kalau ada suatu permasalahan, kita harus menilainya dari keobjektivitasannya gitu ya. Jangan karena hanya perasaan, misalkan kita punya tim, teman kita dekat gitu ya. Dia berbuat salah,
seharusnya dia mendapatkan saran, mendapatkan kritik gitu ya. Tapi karena kita merasa dia teman kita, lalu kita secara subjektif merasakan apa ya, ya udahlah biarin aja, jangan dimarahin atau jangan dikasih tahu bla 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 dan lain sebagainya. Nah, itu kan subjektivitas ya, teman-teman. Kemudian choose to learn from criticism. Nah, jadi kalau ada orang lain yang mengkritik itu jangan diambil hati. Kalau itu memang salah, akui salah, teman-teman. Akui salah, ucapkan minta maaf, dan semoga next step itu akan kita perbaiki lagi dan apa ya, intinya jangan mengelak kalau itu memang benar salah kita ya. Kalau nggak salah kita ya baru nanti kita perlu melakukan pembelaan. Nah, ini terjadi juga di saya ya. Jadi dalam tim seringkali mendapatkan kritikan, masukan dari atasan gitu ya, dan oh ya benar sih, ini salah dan harusnya tidak seperti itu dan harusnya bisa diupayakan lebih baik lagi. Ya sudah, minta maaf, kemudian untuk selanjutnya akan kita perbaiki lagi. Gak susah kok untuk meminta maaf gitu ya. Dan kalaupun itu memang salah kita ya kita harus bertanggung jawab gitu, teman-teman. Kemudian ini boleh diperbesar Kak Kazmi untuk PPT-nya. Nah, oke, thank you. In conclusion, practice. Jadi teman-teman, apa yang kita miliki hari ini, skill yang kita miliki hari ini, itu intinya ada di jam terbang, teman-teman. Kalau kita nggak berusaha, nggak mencoba berkali-kali gitu ya. Misalkan nih, punya bakat jadi MC, kita terapkan atau kita implementasikan sekali dua kali doang, itu skillnya nanti akan tumpul. Nah, gitu. Jadi intinya kalau jadi seorang pemimpin kita harus terus mempraktekkan apa yang kita punya. Gitu. Kemudian reflect on your emotion. Gitu. Jadi refleksikan emosi-emosi teman-teman. Jadi kalau memang hari itu lagi bad mood, diusahakan untuk tetap profesional ya, jangan marah-marah juga di hadapan. Penting juga teman-teman, think before react. Jadi berpikir dulu sebelum bereaksi, karena banyak orang yang bereaksi dulu baru berpikir setelahnya dan menyesal kemudian. Misal ya banyaklah kejadian ya dimana kalau di persidangan atau di rapatnya DPR dan lain sebagainya bikin rusuh, kemudian naik ke atas meja, teriak-teriak dan sebagainya. Setelah itu mungkin akan menyesalinya gitu. Jadi kalau sudah emosi itu sudah naik ke ubun-ubun gitu ya, coba diam dulu, tarik napas, hembuskan, berpikir gitu. Jadi jangan langsung dilakukan karena itu kalau teman-teman sering lihat di Instagram dan lain sebagainya ada intrusive thought ya. Jadi itu tuh pikiran-pikiran intrusif yang itu muncul di kepala kita pengen melakukan itu dan kalau teman egonya kalah ya bakal melakukan itu. Di slide sedikit Kak Azmi. Nah, pause for a moment gitu ya. Jadi kalau memang tadi lagi dalam kondisi-kondisi emosi-emosi yang kurang stabil, entah lagi sedih, entah lagi marah, coba untuk berhenti dulu untuk melakukan apapun gitu ya. Tenangkan diri dulu, baru bisa berkomunikasi. Kemudian become more empathetic. Jadi usahakan teman-teman punya empati yang lebih terhadap tim, terhadap orang sekitar, agar orang juga bisa empati balik ke kita gitu. Nah, jadi pada intinya tentang emotional intelligence ini, teman-teman sebagai seorang pemimpin kita perlu untuk mengendalikan diri kita, mencontohkan yang baik juga untuk tim kita, dan memang gak semudah itu gitu ya ngomongnya ya. Gak semudah itu melakukannya. Kalau hanya sekedar ngomong kan mudah aja, tapi kalau yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, semoga ini bisa menjadi proses teman-teman untuk menjadi leader yang baik. Oke. Nah, teman-teman, ini cukup banyak ya sebenarnya untuk gaya kepemimpinan ini.
Sebentar, sebentar. Boleh nggak ini apa layar ini di ini aja layarnya fokus ke PPT aja. Soalnya kecil nggak kelihatan. Nah, iya gini. Thank you Kak Azmi. Oke, nah ini ada beberapa gaya kepemimpinan yang sering kita dengar dan gaya kepemimpinan seperti apa sih yang harusnya aku lakuin gitu ya. Kalau kalian, kalau teman-teman berpikir atau uh, menerka-nerka kira-kira aku bagusnya pakai gaya kepemimpinan yang mana. Nah, ini coba kita lihat ya. Gaya kepemimpinan otoriter. Semua keputusan dibuat oleh pemimpin tanpa mempertimbangkan masukan dari bawahan gitu ya. Kemudian pemimpinnya punya kontrol penuh dalam segala pekerjaan sampai juga kadang itu micromanage gitu ya, pekerjaan-pekerjaan kecil juga dicek gitu. Kemudian komunikasinya bersifat satu arah dari atas ke bawah ya, top down. Jadi hanya dari atas ke bawah. Kemudian ada peraturan dan prosedur yang harus diikuti tanpa kompromi. Bawahan lebih sebagai eksekutor perintah, bukan pengambil keputusan. Inisiatif pribadi tidak terlalu dihargai, yang penting adalah kepatuhan. Pemimpin menggunakan ketegasan, bahkan terkadang sanksi untuk memastikan kepatuhan, dan lain sebagainya. Nah, tapi ini sebenarnya teman-teman akan cocok digunakan pada kondisi darurat atau pekerjaan yang membutuhkan ketegasan dan kecepatan. Jadi kalau ada suatu kondisi di mana teman-teman itu harus mengambil keputusan secara cepat, maka gaya kepemimpinan otoriter ini bisa untuk dipakai. Gitu. Namun teman-teman kalau organisasi teman-teman itu adalah organisasi yang memerlukan pemikiran think out of the box gitu ya, harus keluar berpikir di luar dari kotak gitu ya. Kemudian apa ya, memiliki kreativitas yang tinggi gitu, maka ini nggak ideal untuk dipakai. Oke, next. Oke, sorry. Nah, kemudian gaya kepemimpinan demokratis, teman-teman. Nah, jadi gaya kepemimpinan demokratis ini teman-teman bisa digunakan ketika teman-teman ingin melibatkan banyak tim dalam proses berkegiatan. Nah, jadi seorang pemimpin yang demokratis jelas dia akan melibatkan anggota tim, kemudian menghargai dan mempertimbangkan pendapat tim gitu ya. Kemudian komunikasinya transparan dari atas ke bawah dan juga tidak hanya top down ya, tapi juga bottom up, teman-teman. Jadi harapannya melalui demokratis ini gitu, teman-teman bisa melibatkan orang atau melibatkan tim lebih banyak. Pembagian tugas juga jelas ya kalau di gaya kepemimpinan demokratis. Jadi kalau tugasnya sebagai sekretaris ya sekretaris, bendahara. Kalau dia sebagai ketua divisi A, B, C juga akan bertindak seperti itu. Dan keunggulan dari gaya kepemimpinan demokratis ini adalah ini meningkatkan kreativitas dan produktivitas tim. Jadi tim juga akan berusaha berpikir, ikut berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Namun tantangannya kalau teman-teman menggunakan kepemimpinan ini, pengambilan keputusannya akan lebih lama karena banyak diskusi. Nah ini ya, kalau teman-teman sering terjadi ya, kalau rapat kemudian terlalu demokratis juga ya, nanti tuh rapatnya jadi alot. Bisa yang harusnya bisa selesai dalam 1 jam, jadi alot 2-3 jam. Gitu. Jadi gaya kepemimpinan ini punya waktunya dan timingnya masing-masing. Gitu. Oke, next. Nah, karismatik teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang memiliki karisma gitu ya, yang bisa membuat orang-orang di sekitarnya tuh apa yang bisa menginfluence, kemudian juga bisa menggerakkan orang lain. Nah, teman-teman itu bisa menggunakan gaya kepemimpinan karismatik. Karena gaya kepemimpinan karismatik ini dia mempunyai aura-aura kepemimpinan yang membuat orang-orang di sekitarnya itu akan jadi loyal ke dia gitu. Nah, ini ada beberapa poin. Mampu berbicara dengan penuh keyakinan, emosi, dan semangat. Emosi ini bukan marah ya, emosi itu macam-macam. Jadi
bisa membawa audiens itu masuk ke dalam apa yang dia bicarakan gitu. Kemudian tidak takut terhadap tantangan atau melakukan perubahan besar. Nah, orang-orang yang punya gaya kepemimpinan karismatik memang orang-orang yang sangat-sangat inovatif gitu ya. Dia tidak tidak apa ya, tidak takut untuk membuat perubahan-perubahan besar gitu. Kemudian keunggulannya menginspirasi perubahan besar, membangun semangat tinggi dalam tim. Itu teman-teman. Tapi yang bisa menjadi tantangan kalau teman-teman menggunakan ini dalam jangka panjang adalah orang-orang di dalam tim itu akan bergantung lebih banyak kepada pemimpinnya gitu ya. Jadi untuk mengambil keputusan juga dia agak-agak takut kalau nggak diarahkan oleh pemimpinnya gitu. Jadi gaya kepemimpinan ini bisa dipakai ketika teman-teman ingin meningkatkan motivasi anggota tim. Nah, itu teman-teman. Oke, next. Nah, kemudian gaya kepemimpinan militeristik ini biasa kita lihat kalau di organisasi-organisasi atau instansi-instansi yang sifatnya memang sangat-sangat top down sekali, kayak tentara, polisi, ataupun yang sejenis gitu ya. Pemimpin berada di posisi paling tinggi dan memiliki otoritas mutlak. Nah, di sini mutlak ya, jadi tidak ada babi bu, bawahan hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasan gitu ya. Kemudian hukuman atau sanksi diberikan bagi yang melanggar aturan dan tidak mencapai target. Itu kemudian lebih mementingkan pencapaian target dibandingkan kesejahteraan tim. Kemudian menekankan kerja keras, ketangguhan, dan kesiapan menghadapi tantangan. Dan sebenarnya ini banyak sekali ya terjadi kalau di pekerjaan. Jadi kalau ada beberapa posisi pekerjaan yang memang dia memang harus, gimana pun caranya kamu harus mencapai target A, gimana pun caranya kamu harus mencapai target B gitu. Nah itu jadi kalau teman-teman nanti juga memilih pekerjaan, harap diperhatikan agar sesuai gitu ya. Kalau memang teman-teman berani atau oke dengan pekerjaan tersebut, silakan gitu ya. Tapi kalau memang mentalnya masih belum sampai ke sana, nah jadi tolong dipikirkan lagi karena memang ada beberapa pekerjaan yang seperti ini gitu. Keunggulannya efektif dalam situasi darurat atau organisasi yang membutuhkan kepatuhan tinggi. Jadi tadi memang menyesuaikan ya, ini disesuaikan dengan jenis organisasi gitu ya. Kemudian tantangannya ini bisa membuat anggota tim merasa tertekan, kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan, dan sulit beradaptasi dengan lingkungan kerja modern yang lebih kolaboratif. Jadi memang kalau A ya A, kalau B ya B. Jadi nggak bisa tuh bawahan tuh menyampaikan masukan kepada atasan tuh nggak bisa. Jadi kalaupun ada teman-teman yang di sini merasa tertarik dengan gaya kepemimpinan ini, nah tolong digunakan pada saat-saat tertentu saja gitu ya. Next, terakhir. Paternalistis. Nah ini yang terakhir teman-teman. Jadi yang kita kupas hari ini ada 5. Jadi kalau ini pemimpin yang bertindak seperti seorang ayah yang melindungi dan mengayomi timnya. Gitu. Kemudian pemimpin tetap memiliki kendali penuh dalam pengambilan keputusan. Kemudian anggota tim biasanya tidak banyak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, tapi juga pemimpin memperlakukan timnya itu seperti keluarga. Kemudian merasakan rasa nyaman, tapi juga ada boundaries yang dipasang di sana gitu ya. Nah, jadi kalau kita bayangkan, sometimes orang yang punya gaya kepemimpinan paternalistis ini dia bisa jadi otoriter gitu ya. Tapi sometimes juga bisa jadi orang yang demokratis. Jadi dia mengcombine beberapa gaya kepemimpinan gitu. Keunggulannya dia membangun loyalitas yang tinggi, lingkungan kerja yang nyaman, dan rasa kebersamaan dalam tim. Tapi tantangannya ini mirip-mirip kayak yang karisma tadi ya. Jadi akhirnya tim itu terlalu bergantung kepada pemimpin, kurang inovatif dan sulit berkembang jika pemimpin tidak mau berubah gitu. Nah, dari lima gaya kepemimpinan ini teman-teman bisa mengcombine-nya. Jadi ada beberapa yang bisa dipakai di saat tertentu, ada juga yang bisa diterapkan untuk jangka panjang gitu ya. Misal banget nih, ini
nggak ada yang sesuatu yang ideal ya, tapi kalau kita bisa menganalogikannya adalah oke, aku akan menggunakan yang demokratis gitu. Tapi akan ada waktunya aku akan bersifat seperti pemimpin yang otoriter, dan ada juga saat-saat di mana aku akan menjadi seorang pemimpin yang karismatik gitu. Jadi bisa digunakan di waktu-waktu tertentu. Dan silakan bereksperimen ya kalau teman-teman yang saat ini ada di posisi-posisi penting, kalau mau bereksperimen dengan hal tersebut silakan gitu ya, kira-kira yang mana yang paling cocok dan works nggak kalau teman-teman pakai di saat-saat tertentu gitu. Tapi pastikan juga tidak menimbulkan konflik gitu ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, ini kita self discovery assessment lagi, boleh di screenshot atau boleh nanti dijawab juga sama teman-teman. Harapannya adalah teman-teman dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa melihat tipe atau gaya kepemimpinan mana yang cocok dari seorang diri teman-teman gitu. Dari kita lihat pertanyaan pertama, apa tujuan utamaku sebagai seorang pemimpin? Nah, setiap orang kan punya tujuannya masing-masing. Kalau memang kalau secara dasar menjadi seorang pemimpin adalah untuk bisa mengayomi anggota tim. Nah, itu kan secara umum banget nih, tapi setiap orang pasti punya alasan khusus. Gitu. Silakan dijawab gitu ya. Kemudian bagaimana aku mendefinisikan kepemimpinan yang baik? Nah, setiap orang juga mendefinisikannya beda-beda. Idealnya si A dengan si B itu juga berbeda. Silakan teman-teman explore di sini. Seberapa baik aku dalam mendelegasikan tugas kepada orang lain. Nah, tadi waktu pretest ada juga yang menjawab ya kalau memang pendelegasian tugas kepada bawahan atau anggota tim itu agak sulit karena memang perfeksionis gitu. Nah, itu terjadi juga di saya gitu ya. Memang agak sulit. Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah menurunkan standar tadi ya, karena memang kalau sudah didelegasikan ya jelas tidak akan 100% sama dengan apa yang kita kerjakan gitu kan. Jadi mulai perlahan bisa mendelegasikan tugas kepada orang lain. Nah, jadi silakan teman-teman jawab pertanyaan ini. Kemudian bagaimana membangun kepercayaan dalam timku? Nah, ini tadi berkaitan juga dengan gaya kepemimpinan karismatik ya. Sejauh mana teman-teman sudah berkarisma, dan kalau teman-teman ngomong, ini bisa dilihat ya, kalau teman-teman ngomong, anggota tim yang lain itu mendengarkan atau tidak. Nah, kalau anggota tim itu mendengarkan, teman-teman bisa dikatakan memiliki karisma. Nah, tapi kalau teman-teman masih menemukan ketika ngomong masih banyak yang menghiraukan lain sebagainya, nah teman-teman harus mengasah karisma itu tadi gitu, supaya bisa anggota tim itu juga percaya satu sama lain, percaya kepada pemimpin juga percaya kepada tim. Kemudian apa aspek kepemimpinan yang masih perlu aku kembangkan? Nah, itu silakan dijawab ya, karena seorang pemimpin itu harus punya skill yang banyak ya. Skill A, skill B, skill C. Misalkan skill public speaking itu jelas ya. Memang ada pemimpin yang tidak perlu public speaking, tapi kalau pemimpin punya public speaking itu tanpa babi bu juga orang sudah percaya kalau dia seorang pemimpin gitu. Kemudian skill negosiasi, kemudian skill kerjasama, membangun kolaborasi dan lain sebagainya. Nah, skill-skill itu kira-kira yang mana yang perlu dikembangkan lagi oleh teman-teman. Kemudian pertanyaannya terakhir, seberapa fleksibel aku dalam menghadapi perubahan yang tidak terduga? Ini berkaitan dengan pengambilan keputusan, kemudian bagaimana teman-teman berinovasi dalam sesuatu gitu ya. Seorang pemimpin pasti punya tekanan untuk bisa fleksibel dalam beberapa kondisi. Oke, next. Nah, ini teman-teman, kalau ngomongin soal Oke, sorry teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman pernah MBTI-an gitu ya, ini salah satu cara teman-teman untuk bisa mengetahui kepribadian teman-teman dan bisa jadi salah satu referensi untuk mengetahui gaya kepemimpinan teman-teman. Nah, saya pernah
ngisi, dan kebetulan itu kemarin dapatnya ENTJ gitu ya. Kalau ENTJ di sini kita bisa lihat komandan, dia sifatnya komandan. Dan teman-teman bisa langsung ke 16personalities.com. Ini emang mengisinya text time ya, butuh sekitar 15 sampai 20 menit untuk bisa menyelesaikan ini gitu. Tapi bisa jadi acuan, bisa jadi salah satu referensi. Nah, kalaupun dijadikan acuan, akan lebih baik teman-teman itu langsung psikotes ya ke psikolog dan lain sebagainya untuk bisa menentukan secara akurat. Tapi memang ini bisa jadi salah satu cara gitu. Ada beberapa platform lain untuk bisa teman-teman gunakan untuk mengetahui gaya kepemimpinan, tapi memang banyak yang berbayar ya. Jadi per saat ini yang paling oke dan paling bagus lah ya untuk bisa kita mengetahui tipe kepribadian dan gaya kepemimpinan juga. Ada yang pernah ngisi 16personalities.com, boleh kasih emot, reaction gitu. Ada yang pernah mengisi sebelumnya? Atau belum pernah? Oh, Najwa Aprilia pernah. Yang lain? Belum pernah ya? Nah, pas banget ya. Nah, nih Naila juga udah pernah mengisi. Yang belum pernah mengisi, setelah kegiatan ini langsung nanti masuk aja ke domain ini ya, 16personalities.com. Nanti teman-teman bisa langsung ambil kuisnya atau ambil tesnya, isi saja. Kalau dia pakai bahasa Inggris, ubah dulu ke bahasa Indonesia ya. Nah, jadi silakan teman-teman jawab dan nanti ketemu kira-kira MBTI teman-teman tuh apa gitu. Dan teman-teman juga bisa melihat, oh ternyata aku orangnya seperti ini ya, oh aku orangnya seperti ini ya, dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, itu saja teman-teman untuk materi pada sore hari ini, sharing-sharing kita ya. Silakan saya kembalikan kepada moderator Kak Mursidah. Baik, terima kasih banyak Kak Ani. Wah, luar biasa sekali ya pemaparan yang disampaikan oleh Kak Ani pada hari ini. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk teman-teman bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Silakan perkenalkan diri lalu sebutkan domisili teman-teman. Dari Kak Atika, bisa sebutkan pertanyaannya? Oh, ini ada Kak Virus dulu ya. Ini sudah di sini highlight. Silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator, Kak Mursida. Izin bertanya, Kak Ani, ini ulun personal praga dari Tanah Bumbu, Kak. Sebenarnya mau nanya pendapat Kakak aja gimana tadi kalau ada di posisi ini, Kak. Nah, tadi kan Kakak sempat tuh menyinggung pimpinan kalau ngasih eh, saran atau kritik itu kan jangan langsung diambil hati. Nah, gimana kalau posisinya ini kita dibalik nih, Kak? Misalkan kita nih yang menjadi anggota lah, gitu kan. Punya pimpinan yang harusnya kan pimpinan pimpinan ya Kak, bukan bos gitu kan. Harusnya punya rasa tanggung jawab yang tinggi juga, harus tahu lah gitu. Kalau ada kegiatan dan hal lain sebagainya, gimana cara mengkoordinir teman-temannya gitu. Nah, di kondisi ini Kak, em, pimpinan ini seolah-olah eh, tidak punya rasa tanggung jawab yang tinggi lagi, entah apa alasannya, yang akhirnya tuh misalkan kita nih sebagai anggota, akhirnya yang masih punya rasa tanggung jawab yang tinggi, akhirnya mengambil misalkan ada kegiatan-kegiatan tersebut atau undang-undangan dari organisasi lain atau instansi lain gitu kan. Yang sebenarnya kan harusnya sebagai seorang ketua kan harus mewakili gitu organisasinya yang lebih tahu lah lebih dalam gimana organisasinya gitu. Nah, dan akhirnya kita nih sebagai anggota nih kan kadang
takut juga gitu kan melingkahi seorang ketua. Kita kadang kayak takutlah dipandang anggota lain, ih si ini terlalu dominan banget di ini. Padahal kan sebenarnya kalau bukan kita yang sadar gitu kan, siapa lagi yang mau menghadiri kegiatan atau melaksanakan program kerja. Nah, sebenarnya em, kita nih juga sebenarnya udah juga nih ngelakuin terus nge-follow up ketuanya, Kak ada kegiatan ini loh. Nah, tapi seorang ketuanya juga kayak kurang responsif lah atau ya acuh tak acuh gitu Kak. Nah, gimana sih menurut Kak Ani gitu kan pandangannya gitu. Terima kasih banyak sebelumnya Kak. Oke, pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Dan ini memang banyak sekali terjadi, tidak hanya di organisasi, tapi juga bahkan dalam proses pekerjaan dan sebagainya itu banyak ya. Nah, tapi kalau organisasi itu kan em, ya paling kalau paling paling parahnya ya itu konflik organisasi ya. Tidak sampai kalau orang kerja, nah kalau orang kerja kan beda lagi, itu bisa menghilangkan mata pencaharian dan lain sebagainya. Udah dicoba untuk rapat ini, rapat seluruh apa? Rapat seluruh anggota atau kemudian em, mencoba untuk mengkomunikasikannya ke pimpinan secara intimate, sudah pernah? Udah Kak, bahkan Ulun ya mungkin dan teman-teman yang anggota lainnya juga kayak ayo dong kita nih kita hubungin pimpinan kita nih buat adain kegiatan. Cuman alasan pimpinan ini ya banyak banget lah alasannya gitu kan. Padahal sama-sama aja juga mungkin punya kesibukan yang lain. Tapi kan sebagai seorang ketua juga harusnya, oh aku nih sebagai seorang ketua, aku punya tanggung jawab yang lebih nih di organisasi ini. Nah, sebenarnya sudah dilakukan Kak, baik-baik juga udah, secara tegas juga udah. Cuman yang tidak tahu lah alasan di balik itu apa gitu. Kemudian ada pembina kah organisasi ini atau berdiri sendiri? Kalau pembina dan fasilitator sih ada Kak, cuman karena organisasinya juga tidak menganut untuk kekerasan ya kayak harus baik-baik juga. Jadi sama aja sih perlakuan di fasilitator juga ngasih taunya baik-baik juga. Cuman ya masih nihil aja sih Kak. Karena gini ya, kalau misalkan nih, kalau beberapa organisasi itu pasti ada yang pengawas, dewan pengawas gitu ya. Nah, entah itu dewan pengawasnya yang lebih tua atau memang yang sepantaran dan sebagainya. Atau kalau teman-teman punya ADART, nah itu kan jadi hitam di atas putih untuk bisa apa ya mengendalikan situasi-situasi seperti ini gitu. Karena ini akan mengganggu apa ya jalannya organisasi juga kan. Nah, jadi pihak-pihak tertentu malah jadi tersudutkan gitu. Nah, jadi penting ya buat apa Virus Naufal untuk bisa didiskusikan lagi dengan teman-teman atau kalau bisa diajak ngobrol lagi intimate si ketuanya. Kita kan nggak pernah tahu nih apa yang dialami si ketua juga kenapa tiba-tiba seperti itu gitu. Padahal kan jelas itu tanggung jawabnya. Nah, beberapa hal tadi bisa dicoba. Kemudian ya sih pentingnya ada aturan karena kalau semuanya serba kekeluargaan ya bahasa Banjarnya seraba kada nyaman gitu berasa kada nyaman kita mengarasi pimpinan ngali kitanya ini juga kada nyaman tersudutkan dan sebagainya. Nah, jadi memang teman-teman fasilitatornya juga boleh diajak ini juga ya apa diajak ngobrol lagi baiknya gimana gitu karena itu sangat mengganggu jalannya organisasi sih. Baik, terima kasih banyak Kak Gimana Ani. Terima kasih kira-kira? banyak atas jawabannya dan terima kasih Oke, kepada oke. moderator tadi sudah mempersilahkan. Ya, itu sekilas ya. Mungkin juga tidak menjawab permasalahan secara langsung, tapi boleh dicoba. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Di kolom komentar ada nih ya, Kak Sidah. Iya Kak, ada. Oke, Dari Oke. Kita coba jawab punya Najwa dulu ya. Sebentar ya, Kak Satrio. Oke, ini izin nanya Kak, perkenalkan nama Ulun Najwa dari Simpang 4. Dari materi yang Kakak sampaikan, mengenai gaya kepemimpinan, boleh dong Kak ceritain pengalaman dari Kak Ani tentang gaya kepemimpinan ini sebelumnya. Terima kasih Kak.
Oke. Nah, em, bercerita ya. Jadi memang ada saat-saat di mana kita akan mengcombine beberapa gaya kepemimpinan tadi gitu. Contoh nih waktu waktu di organisasi gitu ya. Memang akan sangat banyak kita menggunakan kalau saya itu paling banyak menggunakan demokratis dan karismatik gitu. Jadi apa ya? Banyak beberapa beberapa pengambilan keputusan itu akan melibatkan banyak orang, melibatkan khususnya si divisi dan lain sebagainya. Kemudian karismatik juga untuk membawa teman-teman itu lebih termotivasi lagi dan bisa meningkatkan kepercayaan diri tim juga. Nah, itu yang paling banyak digunakan dua. Tapi kalau sudah dalam kondisi-kondisi di mana anggota ini agak uh, mungkin agak lambat atau bingung harus ngapain dan lain sebagainya, ya mau nggak mau sometimes akan menggunakan otoriter gitu. Jadi dari 5 ini jangan membayangkan negatif ya teman-teman, itu memang gaya aja dan bisa dipakai dalam waktu-waktu tertentu gitu. Nah, jadi ya mau nggak mau harus otoriter. Oh, kamu tugasnya A, silakan pergi ke sana dan langsung dikerjakan. Oh, kamu tugasnya B, tugas kamu ini dan silakan langsung dikerjakan. Jadi ada kondisi-kondisi di mana itu memang harus apa ya, pengambilan keputusan itu cepat agar juga dalam proses pengerjaan ini juga cepat gitu teman-teman. Seringkali terjadi di kepanitiaan ya. Jadi kalau di kepanitiaan itu kalau terlalu demokratis juga kelamaan, nggak selesai-selesai. Misalkan nih ngomongin soal desain pamflet misalkan, desain flyer, desain video dan lain sebagainya. Terlalu lama. Ini langsung aja kayak gini A, B, C dan D. Padahal deadline kita kan harus harus ada deadline kan, dan kalau kita terlalu demokratis juga nggak baik. Nah, kurang lebih kayak gitu Kak Najwa. Jadi memang ada beberapa saat, ada beberapa waktu di mana kita akan mengcombine gaya kepemimpinan itu. Gimana Kak Najwa? Terjawab kah? Iya Kak, terima kasih. Oke, baik. Nah, tadi siapa yang ini? Kak Satrio ya? Boleh open mic? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf juga karena baru join. Tapi sebelum join saya sudah mempunyai sebuah pertanyaan, satu pertanyaan yang mengganjal pikiran saya. Sering ketika teman-teman bercerita, anggaplah nama teman saya ini Dani. Si Dani ini dia adalah seorang fresh graduate, Kak. Maaf, sebelumnya saya belum perkenalan diri ya. Perkenalkan nama saya Satrio Nova Saputra dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru. Jadi lanjut, Dani adalah seorang fresh graduate. Nah, kebetulan Dani ini baru aja diangkat jadi manajer Kak di tim yang dimana timnya itu berisi karyawan-karyawan yang berpengalaman. Meskipun si Dani ini cerdas dan inovatif, apa namanya itu? Tapi dia tuh tidak mendapatkan respect dari timnya. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan si Dani ini agar dapat membangun kredibilitasnya sebagai pemimpin di timnya gitu. Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya sangat relevan sekali ya. Sangat relevan di kehidupan pekerjaan gitu ya. Kita nih newbie gitu, terus orang-orang kayak nganggep anak anak bawang, anak baru masuk kemarin gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, tadi kita kalau ngomongin soal gaya kepemimpinan, maka coba untuk mengembangkan gaya kepemimpinan karismatik. Jadi bisa jadi Dani memang capable, tapi kurang karismatik di hadapan teman-teman anggota tim gitu. Karena kalau orang sudah karismatik, walaupun dia newbie, orang pasti akan respect gitu ya. Nah, itu yang perlu dikembangkan. Nah, tapi kalau boleh berpendapat juga, kenapa hal-hal tersebut bisa terjadi, budaya kerja. Nah, jadi budaya kerja di dalam tim itu memperbaiki atau bisa mendapatkan respect yang
sesuai gitu ya. Jadi ini akan panjang ya. Jadi merubah itu juga nggak bisa langsung budaya kerja itu kan. Jadi si Dani ini mungkin harusnya, nah tadi kan paternalistis ya. Jadi kalau paternalistis itu dia bisa bersikap ramah kepada anggota, tapi juga ada boundaries gitu ya. Nah beberapa tips diantaranya misal mungkin orang gak respect itu juga bisa karena ini ya, karena apa ya, karena belum kenal juga tuh. Jadi boleh si Dani ini eh, coba ajak kenalan lebih dalam, ngobrol secara intimate juga dengan beberapa orang, ngobrolin hal-hal receh. Dan dari situ bondingnya nanti akan terbentuk gitu. Nah, kemudian bonding terbentuk, maka di situ nanti akan muncul respect yang mulai bertumbuh lah gitu. Itu sih yang bisa dilakukan, karena kalau sudah ngomongin soal pekerjaan, itu kan soal profesionalisme tuh. Gak mungkin juga si Dani tiba-tiba ninggalin timnya dan kerja sendirian aja juga gak mungkin kan. Nah itu kan ya arah pertanyaannya, Satrio, bukan si Dani ini orangnya sok juga kan, bukan kan? Nah ya kayak Bukan, gitu. bukan. Jadi ya sebisa-bisanya ya Dani yang harus deketin orang-orang ini gitu. Karena ya tadi seorang pemimpin juga juga dituntut untuk bisa beradaptasi dan fleksibel dalam segala suatu situasi gitu kan. Gimana Satrio? Eh, boleh lanjut gak Kak ini Kak? Boleh. Kira-kira semisal Dani nih sering ngebawain buah tangan buat anggotanya, kira-kira itu ngaruh nggak Kak? Mungkin berpengaruh, tapi akan slightly bisa jadi ke arah perpeloncoan juga kalau respect tadi belum dapet ya, karena takutnya malah dimanfaatkan. Misalkan di hari ini si Dani bawain brownies, nah minggu depan kenapa Kamdan kadang bawa brownies lagi, nah itu kan jadinya ketergantungan kayak gitu. Boleh, tapi pastikan bonding tadi sudah muncul dulu gitu. Gimana? Cukup, terima kasih banyak Oke atas ya? jawabannya Kak. Oke, itu. Jadi memang jadi pemimpin kita juga harus baik tuh ke anggota tim, tapi pastikan juga enggak justru malah dimanfaatkan sama anggota tim kan. Oke, makasih Satrio atas pertanyaannya yang luar biasa ini ya. Ada lagi nih pertanyaan ya di kolom chat. Wah banyak ternyata yang bertanya. Kita masih ada waktu nggak Kak Sidah? Mungkin sisa 2 pertanyaan lagi, Oke. Kak. 2 pertanyaan lagi ya. Oke, ini kita jawab satu yang ada di kolom chat. Assalamualaikum Kak, mohon izin bertanya. Perkenalkan nama saya Aisyah. Izin bertanya Kak, bagaimana cara menghadapi dan memberitahu secara baik-baik kepada pemimpin yang memberikan pekerjaan di luar dari job desk. Selalu enteng memberikan tugas kepada bawahan yang di luar bidang, namun yang diberikan ke bawahan itu tidak sebanding dengan apa yang dikerahkan. Sifat kepemimpinan yang biasanya digunakan adalah karismatik dan kekeluargaan. Itu saja Kak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cara menghadapinya ya. Ini dari Aisyah. Ini sangat terjadi juga teman-teman ketika kita bekerja, kemudian tidak hanya dalam organisasi ya, tapi tidak hanya saat bekerja. Kalau memang Aisyah apa ya, masih mampu menghandle itu, silakan untuk handle itu, karena sometimes itu bisa jadi peluang juga buat Aisyah ya. Berdasarkan pengalaman kakak dan pengalaman beberapa orang yang pernah kakak temui gitu ya, ketika kita dibebankan suatu tanggung jawab yang di luar job desk kita, ini kita lihat dari perspektif positif dulu ya, bisa jadi pimpinan menganggap kita punya kapabilitas dalam hal tersebut. Nah itu. Dan bisa jadi itu membuka peluang teman-teman untuk bisa dipercayai pada kondisi-kondisi tertentu atau diajak untuk mengerjakan hal lain yang lebih besar dan itu menguntungkan buat Aisyah gitu ya. Itu kita lihat dari perspektif positifnya. Selama Aisyah merasa itu masih dalam kapasitasnya Aisyah. Tapi kalau udah ini too much, kemudian terlalu banyak membuat Aisyah kewalahan gitu ya. Nah itu memang harus dikomunikasikan. Bagaimana cara mengkomunikasikannya? Sometimes kita nggak tahu ya
apa yang akan dilihat atau reaksi apa yang akan muncul. Karena kalau reaksi orang lain atau reaksi orang di luar itu di luar kuasa kita. Tapi nanti coba diusahakan ngomong ke atasannya dalam kondisi suasana hati atasannya lagi senang. Nah, jadi kita perlu melihat mood atasan kita. Jadi jangan ngomong itu ketika mood atasan kita lagi jelek, lagi sedih, atau lagi galau, bad mood, kita tiba-tiba bilang, Pak atau Kak, mohon maaf, ini di luar job desk ulun, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi kayak, Maikam nih, ini bla bla bla, bisa jadi malah tambah konflik. Nah, jadi tunggu aja kondisinya pas lagi stabil, pas lagi senang. Nah, itu bisa jadi ketika Aisyah menyampaikan ini secara baik, mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, mohon maaf Kakak, ini sebenarnya kan di luar desk ulun kan mengerjakan A, B, C, dan D. Tapi pada kesempatan kali ini ulun juga diamanahkan untuk ini. Bolehlah ulun fokus dengan bidang ulun dulu gitu loh. Baru ulun kalau sudah selesai dengan bidang ulun, baru ulun bisa bantu yang ini. Nah, itu bisa tuh kalimat-kalimat itu. Jadi tidak menolak juga sebenarnya bahasanya. Karena kalau dalam hierarki, ketika kita menolak, itu kayak sudah terlalu dangerous gitu loh teman-teman. Jadi bahasanya itu adalah apa ya, menghold gitu. Nah, jadi pastikan kondisi hati si atasan tadi dalam keadaan baik, dan kemudian jangan ditolak tapi di hold. Di hold ini nanti bisa jadi satu, bisa jadi kita tetap mengerjakan itu. Dua, bisa jadi si atasan tadi sadar, oh iyalah ini kebanyakan mengikutnya, oh iyalah ini kebanyakan menggawinya. Nah, itu teman-teman. Jadi boleh kayak gini, ini Bapak untuk job desk ini ulun coba tampung dulu nih Bapak. Nanti kalau ulun sudah selesaikan job desk ulun yang A, ulun bisa bantu untuk job desk yang ini. Nah, itu bisa dipakai teman-teman. Dan sometimes kalau itu dipakai ya, kemudian pernah terjadi di saya juga gitu. Ketika meng-hold dulu, oh iya boleh itu dikerjakan, tapi saya mau ngerjakan yang ini dulu ya Pak. Gitu. Nah, akhirnya itu nanti lupa sendiri, atau memang itu nanti akan dialihkan ke orang lain gitu. Nah, itu sih tips yang bisa saya kasih buat Aisyah gitu ya. Mungkin ya itu tadi ya, itu juga bisa works di satu orang, bisa jadi tidak works juga di beberapa orang yang lain, tapi boleh dicoba oleh Aisyah. Intinya jangan menolak, diterima dulu saja, tapi dengan catatan tadi. Gimana Aisyah? Oke, semoga tidak menjawab, dan Aisyah juga akan menemukan jawaban-jawaban lain di luar sana ya Aisyah ya. Semoga itu membantu aja dulu. Oke, selanjutnya ada Atika Inayah. Silakan Atika Inayah. Oke Kak, mohon izin bertanya. Sebelumnya sudah kenal ya. Perkenalkan saya Atika Inayah. Mohon bertanya terkait dalam organisasi sekolah kan seringkali terdapat anggota tim yang lebih suka bekerja sendiri atau kurang terlibat dalam diskusi atau kegiatan kelompok. Misalnya ada anggota yang lebih memilih menyelesaikan tugas individu daripada berbagi ide dalam proyek bersama, atau cenderung mengambil keputusan sendiri tanpa berdiskusi dengan anggota lainnya. Hal ini kan tentunya bisa menyebabkan kurangnya koordinasi, kesenjangan komunikasi, dan hasil kerja yang kurang optimal. Sebagai pemimpin, bagaimana cara yang efektif untuk membangun budaya kerjasama yang lebih solid dan memastikan semua anggota dapat terlibat? Seperti itu, Kak. Boleh Oke. Ya, baik. Itu tidak hanya terjadi di organisasi sekolah ya, itu terjadi di organisasi manapun, sering kali ditemui, dan memang banyak orang yang merasa lebih nyaman kerja sendirian. Nah, sebenarnya tadi sudah disampaikan juga ketika pertanyaannya siapa tadi yang Noval ya. Nah, itu jadi coba dulu seorang pemimpin ini apa ya, merekatkan, membondingkan dulu anggotanya gitu. Karena bisa jadi kita nggak tahu apa ya, seorang pemimpin tuh perlu loh untuk tahu tipe-tipe kepribadian anggotanya. Misalkan nih Atika punya anggota Rudi, Budi, dan Dini gitu. Si Rudi
memang senang bekerja sendiri. Kalau Budi dan Dini kerja sama tim. Nah, bisa jadi ketika pendelegasian tugas, si Rudi memang dikasih tugas yang cocok untuk dikerjakan sendirian gitu. Nah, kemudian si Budi dan Dini yang dikerjakan dikasih tugas yang sistemnya memang kelompok kayak gitu. Nah, itu penting tuh satu. Kedua, tadi bonding lagi. Bonding memang supaya bisa jadi dia enak sendirian karena dia nggak merasa kenal nih dengan teman-teman yang lain. Aku mau berbagi pemikiran juga sama siapa gitu ya. Sama ketuanya juga mungkin nggak terlalu dekat. Jadi ya udah deh aku kerjain sendiri menurutku gitu loh, menurut apa yang aku bisa gitu. Dua hal itu sih. Kalau di kasusnya Atika ini gimana sih? Maksudnya orang-orangnya apakah memang terkesan sendirian, introvert atau gimana gitu? Em, jadi gini Kak, dia bukan apa ya? Dia tuh kayak merasa bisa mengerjakan sendiri gitu. Nah, kurang mau dibantu sama orang lain begitu. Oke, bisa juga pakai cara konfrontasi. Jadi langsung aja dibilang, misalkan namanya siapa ya? Namanya Tuti gitu ya. Tuti, mohon maaf banget nih Tuti, tapi kayaknya kan kita anggota tim nih. Kayaknya nyamannya kita nih berbagi tugas pang supaya kami ada juga wiannya. Nah, jadi ya sudah konfrontasi aja, blok-blokan aja di mukanya gitu. Nah, karena sometimes orang kayak gitu juga kada sadar kalau ini tuh malah eh, terkesan ego dan mengambil semua 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 tugas tuh untuk dirinya sendiri, sedangkan yang lain akhirnya kada gawian apa-apa gitu kan. Itu bisa aja dikonfrontasi, tapi cara konfrontasinya yang baik ya, jangan kayak melabrak gitu kan. Ya bilang aja, mohon maaf Tuti, bolehlah kalau gawian atau tugas ini kita kerjakan bareng. Siapa tahu aku bisa bantu di bagian A, misalkan contoh mengirim undangan ke sekolah A. Nah kan kalau kalau kami yang membantu ikam, mungkin kamu kada sampai seuyuh ini. Nah misalkan ya dipakai bahasa-bahasa kayak gitulah supaya oh iya, ibu jual-jual lah gitu. Nah, gitu. Jadi bisa tuh pakai cara konfrontasi. Itu juga tuh terjadi sama yang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tadi ya. Kalau memang sudah di tahap sudah tidak bisa lagi bicara halus, ya silakan konfrontasi aja belak-belakan tapi dengan bahasa yang lebih halus. Gitu. Itu dari saya. Gimana, Atika? Oke. em, Oke, dikembalikan kepada Sidah. Baik, terima kasih kepada Kak Ani dan juga teman-teman yang sudah bertanya. Sayang sekali nih waktu kita terbatas dalam pertemuan kali ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa ditanyakan di grup atau langsung ke Instagram narasumber kita yaitu Kak Ani. Saya selaku moderator mendapat insight baru nih dari pemaparan narasumber. Kita sudah mengetahui seberapa pentingnya pemahaman diri sebagai dasar pengembangan kepemimpinan yang efektif. Lalu lalu mengetahui apa itu gaya kepemimpinan, yakni suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dengan memimpin. Perwujudan tersebut membentuk suatu pola tertentu. Nah, mengapa gaya kepemimpinan itu penting? Karena akan lebih mudah beradaptasi, dan pemahaman ini juga bermanfaat dalam perencanaan karir jangka panjang. Lantas, bagaimana cara kita mengenali diri dan menentukan gaya kepemimpinan kita? Tadi sudah dijelaskan. Bagaimana cara kita mengenali diri dan menentukan gaya kepemimpinan kita? Mulai dari sesi reflektif, perbanyak pengalaman baru yang belum pernah dicoba, dan bisa bertanya kepada teman apa keahlian kita yang mereka lihat. Serta untuk jadi pemimpin, kita harus menerapkan emotional intelligence. Alhamdulillah, seluruh sesi materi dan diskusi kita telah selesai. Terima kasih kepada Kak Ani atas ketersediaan waktunya berbagi ilmu kepada teman-teman. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan bisa diimplementasikan oleh seluruh peserta. Sebelum kita tutup, boleh teman-teman silahkan scan barcode post test atau mengisi feedback yang telah disediakan oleh panitia. Kepada panitia, minta tolong share link untuk post test atau feedback kita.
Mohon izin masuk, Kak. Untuk post-test nanti kami share di grup yang ada bersama mentor. Oh, baik, terima kasih banyak, Kak. Nanti berarti kita untuk sekarang foto bersama dulu. Untuk kakak panitia silahkan diarahkan. Oke, semuanya kita foto dulu ya. Gaya formal dulu. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Gaya beda. Bebas deh, gaya apa? Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut. Gaya literasi. Literasi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Ani, Pak Mursida, selaku moderator, dan juga teman-teman. Baik, terima kasih, Kak. Demikian rangkaian kita pada hari ini. Untuk menutup acara, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan selama memandu acara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.